Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Jumir dari kelas 3E Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan mengawali presentasi dari kelompok kami. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini saya dan teman-teman kelompok akan berbicara mengenai kinerja individual. Ada beberapa poin di materi kali ini. Yang pertama adalah motivasi dan kinerja karyawan. Motivasi menurut Griffin dan Moorhead didefinisikan sebagai hasrat, keinginan, harapan, tujuan, sasaran, kebutuhan, dorongan motivasi, dan insentif. Komponen indikator motivasi kerja menurut Sastro Hadiwiryo sebagai berikut. Yang pertama adalah kinerja, yaitu keinginan seorang untuk bekerja dan kebutuhan dapat mendorongnya mencapai sasaran. Yang kedua, penghargaan, yaitu penghargaan atau pengakuan atas suatu kinerja yang telah dicapai seseorang akan menjadi perangsang yang kuat dan kepuasan batin karyawan karena telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, tantangan, yaitu adanya tantangan merupakan perangsang yang kuat bagi manusia untuk mengatasinya dan penyelesaian masalah yang dihadapi karyawan. Yang keempat, tanggung jawab, yaitu adanya rasa memiliki akan menimbulkan motivasi untuk turut merasa tanggung jawab, dan rasa tanggung jawab dapat memicu karyawan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, keterlibatan terdiri dari rasa ikut terlibat dalam suatu masukan untuk manajemen perusahaan, merupakan perangsang yang kuat untuk bersosialisasi di lingkungan kerja. Yang keenam, pengembangan, di mana terdiri dari adaptasi karyawan di lingkungan kerja, tingkat partisipasi karyawan dalam memberikan inovasi pada perusahaan, dan sikap saling bekerja sama antar kawan yang baik. Yang ketujuh adalah kesempatan, yaitu kesempatan untuk maju dalam jenjang karir yang terbuka, juga harapan kerja yang lebih baik. Selanjutnya adalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja atau performance. Sebagian dikemukakan oleh Mangkunegara tahun 2017 bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Liatin dan Siti mengatakan bahwa kinerja diukur dengan instrumen yang dikembangkan dalam studi yang bergabung dalam ukuran kinerja secara umum, kemudian diterjemahkan ke dalam penelitian perilaku secara mendasar, meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, pendapat atau pernyataan yang disampaikan, perencanaan kegiatan. Sedangkan menurut Prawirosinto, kinerja dalam bahasa Inggris adalah performance
yaitu hasil kerja yang dapat dicapai seorang atau sekelompok orang dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah kemampuan dan minat seorang pekerja. Yang kedua, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan, delegasi tugas, dan peran serta tingkat motivasi pekerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman kelompok kami. Sekian, terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah desain pekerjaan dan organisasi. Pertama, spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan merupakan pembagian kerja berdasarkan pada keahlian atau keterampilan khusus. Spesialisasi pekerjaan sangat diperlukan dalam setiap organisasi karena tidak semua orang memiliki keahlian yang sama. Seorang pemimpin harus memberikan pembagian kerja yang merata kepada anggota atau karyawannya, seperti yang ditekankan oleh Adam Smith bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja. Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi. Jika tiap orang melakukan semua jenis pekerjaan sendiri-sendiri, maka hasil yang diperoleh akan kecil dan biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak. Yang kedua, alternatif pertama untuk spesialisasi pekerjaan. Untuk mempertahankan karyawan dalam perusahaan, ada banyak cara yang bisa dilakukan, tidak terkecuali dengan melakukan rotasi pekerjaan. Mengapa demikian? Karena rotasi pekerjaan karyawan dapat membuat karyawan Anda mendapatkan kesempatan yang mungkin ia inginkan. Alternatif pertama untuk spesialisasi pekerjaan adalah dengan melakukan rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan adalah sebuah strategi untuk menukarkan pekerjaan karyawan, namun masih dalam perusahaan atau divisi yang sama. Karyawan akan mendapatkan tugas baru dalam jangka waktu tertentu sebelum kembali ke posisi awal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fleksibilitas hingga keterlibatan karyawan, khususnya bagi karyawan yang masih muda. Mereka dapat meningkatkan karir tanpa perlu keluar dari perusahaan dengan program ini. Ketiga, pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan adalah metode memotivasi karyawan di mana suatu pekerjaan dirancang untuk memiliki tugas-tugas yang menarik dan menantang yang membutuhkan lebih banyak keterampilan dan dapat meningkatkan gaji. Pengayaan pekerjaan dapat dibandingkan dengan perluasan pekerjaan yang hanya meningkatkan jumlah tugas tanpa mengubah tantangan. Pengayaan pekerjaan dipandang sebagai teknik restrukturisasi pekerjaan vertikal, di mana fokusnya adalah memberi karyawan lebih banyak otoritas, kemandirian, dan kendali atas cara aktivitas diselesaikan. Yang keempat, teori karakteristik pekerjaan. Karakteristik pekerjaan adalah sebuah pendekatan dalam merancang pekerjaan yang menunjukkan bagaimana pekerjaan dideskripsikan ke dalam 5 dimensi inti, yaitu keanekaragaman keterampilan, identitas tugas, arti tugas, otonomi, dan umpan balik. Pengertiannya yang pertama, keanekaragaman keterampilan merupakan tingkat sampai di mana pekerjaan memerlukan individu yang mampu melakukan berbagai tugas yang mengharuskannya menggunakan keterampilan dan kemampuan yang berbeda. Yang kedua, identitas tugas merupakan tingkat sampai di mana suatu pekerjaan membutuhkan penyelesaian dari seluruh proses bagian pekerjaan yang diidentifikasikan. Yang ketiga, arti tugas merupakan tingkat sampai di mana pekerjaan berpengaruh substansial dalam kehidupan atau pekerjaan individu lain. Yang keempat, otonomi merupakan tingkat sampai di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, kemerdekaan,
serta keleluasaan yang substansial untuk individu dalam merencanakan pekerjaan dan menentukan prosedur-prosedur yang akan digunakan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Yang terakhir, umpan balik merupakan tingkat sampai di mana pelaksanaan aktivitas kerja membuat seseorang individu mendapatkan informasi yang jelas dan langsung mengenai keefektifan kerjanya. Oke, bab yang ketiga yaitu motivasi dan keterlibatan karyawan. Motivasi dan keterlibatan karyawan itu ada 3. Yang pertama yaitu perspektif awal tentang keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan akan mendorong kinerja. Karyawan yang terlibat melihat keseluruhan perusahaan dan memahami tujuan mereka, di mana dan bagaimana mereka cocok. Keterlibatan karyawan adalah pembeda utama dalam hal pertumbuhan dan inovasi. Yang kedua yaitu area-area keterlibatan karyawan. Sebelum karyawan terjun pada pekerjaannya, maka baik calon karyawan maupun yang sudah diangkat sebagai karyawan diberi training terlebih dahulu. Hal ini diberikan agar karyawan baru tersebut mengerti akan apa saja tugasnya, bagaimana seluk-beluk yang terjadi pada jenis pekerjaannya tersebut sehingga karyawan baru tersebut dipersiapkan agar mampu menghadapi permasalahan yang ada. Kemudian, yang ketiga yaitu teknik-teknik dan isu-isu dalam keterlibatan karyawan. Yang pertama, membantu karyawan menemukan tujuan pekerjaannya. Seringkali karyawan mengerjakan tugas hanya sekedar untuk mendapatkan gaji mereka, mengerjakan tanpa keterlibatan emosional. Sebagai pemimpin harus memberikan dorongan agar mereka menemukan arti atau tujuan pekerjaannya. Kemudian yang kedua yaitu mendukung performa karyawan. Karyawan tidak dapat melibatkan dirinya jika terdapat penghalang dalam melakukan tugasnya. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan apa yang diharap perusahaan pada karyawan. Tanpa mengetahui apa yang diharapkan perusahaan pada karyawannya akan membuat karyawan tidak memiliki keterlibatan penuh dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilna Hadiah Maulida dengan NIM 3 digit terakhir 204. Saya akan membawakan materi terakhir, yaitu susunan kerja yang fleksibel. Fleksibilitas dalam lingkungan kerja berarti memberi karyawan kesempatan untuk membuat pilihan sendiri mengenai kapan, di mana, dan bagaimana mereka terlibat dalam proyek atau tugas terkait pekerjaan. Menciptakan fleksibilitas dalam organisasi bisa melalui berbagai cara. Bukan suatu keharusan untuk menerapkan pada organisasi Anda, tetapi beberapa pilihan mungkin akan membantu Anda dalam upaya meningkatkan efektivitas kerja dan daya tarik bagi talent ke depannya. Berikut beberapa cara menerapkan fleksibilitas kerja di perusahaan. Yang pertama yaitu jadwal kerja yang berubah-ubah. Dalam bekerja, karyawan membutuhkan waktu tertentu dalam menjaga kebugaran tubuh. Apalagi bila karyawan bekerja di perusahaan yang menggunakan sistem kerja rotasi atau shift kerja rotasi. Karena di dalam dunia kerja dituntut produktivitas optimal dari pekerja sehingga mengharuskan pabrik berproduksi selama 24 jam. Sehingga karyawan harus mengalami gilir kerja pada shift pagi, siang, dan malam hari. Adanya shift kerja dapat berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Yang kedua adalah jadwal kerja yang fleksibel. Jadwal kerja yang fleksibel yaitu di mana karyawan harus bekerja dalam jumlah waktu tertentu setiap minggunya. Tetapi dalam batasan-batasan tertentu mereka bebas mengubah jam kerja. Jam kerja ini tidak dapat diterapkan untuk semua jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan seperti marketing atau yang mengutamakan interaksi antara karyawan dengan individu di luar perusahaannya, maka jam kerja yang fleksibel dapat berfungsi dengan baik. Tetapi untuk jenis pekerjaan seperti kasir, resepsionis, atau pekerjaan yang seharusnya
mengharuskan karyawannya berada di tempat kerja mereka dengan waktu yang sudah ditentukan, maka penggunaan jam kerja yang fleksibel tidak cocok digunakan. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah pembagian kerja. Hal ini memungkinkan dua individu atau lebih untuk membagi suatu pekerjaan. Bagi suatu organisasi atau perusahaan, pembagian pekerjaan memungkinkan sebuah organisasi menggunakan bakat lebih dari satu orang dalam suatu pekerjaan. Bagi karyawan, pembagian kerja meningkatkan fleksibilitas, motivasi, dan kepuasan. Sekian materi saya. Terima kasih.